anak-anak yang dekat sama ibunya cenderung lebih sukses karirnya. Ya. Penelitian dari Grand Study, Harvard University, penelitian sejak tahun 38, penelitian sama puluhan tahun. Artinya apa? Hasilnya apa? Anak-anak yang dekat sama ibunya cenderung lebih sukses karirnya. Ya. Jadi dekat sama orang tua itu menyukseskan, membahagiakan. Bahkan penelitian ini kan karena puluhan tahun nih, di tengah jalan ditemukan lagi yang baru. Apa itu? Kalau dekat sama ibunya cenderung lebih sehat. Ya, luar biasa coba. Kita orang beriman tahu kalau berbakti sama orang tua ya rezeki lancar. Ini penelitiannya ada ternyata. Dalilnya ada, penelitiannya ada coba. Ya. Anak-anak yang dekat sama ibunya cenderung lebih sukses karirnya. Itu kan rezeki, apalagi coba. Ya. Kita mungkin ya kayak sebagian teman-teman mungkin suka, mungkin tidak ya. Ada band di Indonesia namanya Slank. Band ini kekurangannya ada banyak. Kita nggak usah bahas lah kekurangannya. Tapi dengan segala kekurangannya, ya mereka ini dekat sama ibunya, berbakti sama ibunya. Kita suka atau tidak suka, Slank adalah band paling besar di Indonesia selama puluhan tahun. Jadi fadilah berbakti itu tetap ada gitu. Ya, kalau saya ya biasa aja gitu. Saya pernah ke rumahnya Slank ya saya biasa aja. Kalau dengar lagunya ya dengar, tahu ya tahu gitu. Tapi kalau ngefans mungkin enggak. Tapi saya berusaha belajar dari siapapun gitu. Teman-teman lihat tuh Raffi Ahmad misalnya. Ada nggak ngaco hidupnya? Ada juga ngaco hidupnya. Ya, ada nggak yang nggak benar? Ada juga yang nggak benar. Namanya manusia kan. Saya juga punya, teman-teman juga punya gitu kan. Tapi dengan segala kekurangannya, dia itu dekat sama ibunya. Dia berbakti sama ibunya. Coba lihat rezekinya tuh. Ya, satu-satunya artis yang bisa tampil di semua TV tanpa pembatasan cuma dia. Acara ini dia yang pegang. Ya, TV lain dia juga yang pegang. Dari pagi sampai malam muka dia terus semuanya. Lebih dari 10 tahun loh gitu. Apakah dia yang paling ganteng? Enggak juga ternyata. Apakah keluarganya paling lucu? Enggak juga ternyata. Ya, tapi rezekinya kayak gitu tuh. Ya. Dia pegang produk aja kayak ini nih, cekrek foto ya. Posting Instagram, 35 juta itu. Bayar dia. Ini doang nih, 35 juta itu. Kalau kita pegang produk gini ya, siapa yang mau bayar coba ya kan? Paling istri kita mau bayar atau suami kita mau bayar, ya kan? Itu pun karena kasihan sama kita, ya kan? Nah, itu tuh rezekinya seperti itu coba. Ya kan? Nah, YouTube-nya juga kan, dia YouTube doang ya, cuma ketawa-ketawa aja itu dapat duit 20-an juta. Dari klik dapat duit, dari sponsor dapat duit. Gitu. Nah, ini contoh, saya ngasih contoh apa sengaja contohnya ekstrim ya biar teman-teman ingat gitu loh. Ya, biar teman-teman ingat. Pak Sandiaga Uno, ya 9 tahun saya kenal beliau. Oke. Itu beliau ya bikin apapun ya, kejadian-kejadian besar, peristiwa-peristiwa besar pasti dengan persetujuan ibunya. Dari dulu sampai sekarang. Ya. Jadi ya kayak gitu emang. Dan kalau launching apapun tuh selalu sama ibunya. Sampai sekarang. Kita mungkin sebagian suka, sebagian enggak. Tapi saya mau kasih tahu satu data ya, yang teman-teman nggak bisa bantah. Dia adalah segelintir orang Indonesia, bahkan Asia, yang bisa masuk dalam 40 terkaya di usia 40-an, bukan harta warisan. Cari kalau ada orang Indonesia yang kayak gituan. Ada nggak? Bisa masuk 40 terkaya di usia 40-an, bukan harta warisan. Tunjukin mas saya kalau ada. Jangan Indonesia, Asia pun sulit cari lawannya. Ya, kalau dunia mungkin ada kayak Mark Zuckerberg misalnya gitu. Ya. Atau ada juga tapi usia udah 50-an, 60-an. Ya, kalau di usia 40-an masuk 40 terkaya itu langka banget. Ya. Berenang ya, jadi kuat fisik, ya, kuat finansial. Berenang antar pulau bisa coba. Kuliah itu juga canggih. Ya, dia itu distinguished professor di George Washington University, Amerika. Bapak Ibu kalau pernah kuliah ya, itu belum tentu dosen Anda, mohon maaf ya, distinguished professor belum tentu. Ya, buku yang Anda baca pun belum tentu juga distinguished professor. Ya, dia cum laude, ya, di sana dianggap sebagai distinguished professor. Ya, kalau cum laude masih ada, tapi kalau distinguished professor itu jarang. Ya. Nah, apa rahasia suksesnya? Ya tentu banyak ya, tapi salah satunya saya melihat ya bagaimana dia berbakti sama ibunya, dekat sama ibunya. Oke, jadi saya melihat ini contoh ya dari macam-macam kalangan. Ya kayak gitu emang udah. Bu Susi, ya gayanya rock and roll. Perempuan pakai tato, perempuan merokok. Sebagian kita mungkin nggak suka. Tapi beliau itu ya nggak pernah kuliah, pernah tampil di Harvard. Diundang di Harvard coba.
Saya aja nih sebagai motivator nggak pernah diundang ke sana coba. Ya. Nah, pernah juga jadi menteri kan? Kenapa? Sama ibunya, Masya Allah. Dia memuliakan ibunya. Gaya hari-hari boleh rock and roll. Tapi sama ibu, seperti itu. Dan banyak banget contohnya. Ya, banyak banget contohnya. Kayak saya kenal sama Mas Tengku Wisnu. Mas Tengku Wisnu itu saya yang awal-awal ngajak beliau seminar. Dan beliau bilang waktu itu, saya pertama kali jadi pembicara seminar ya di sini. Ya. Waktu itu saya ajak Mas Puadi, yang nulis buku Negeri Lima Menara, saya ajak Mas Mono, dan Mas Tengku Wisnu. Itu ya, karir di sinetronnya waktu itu bagus, ketika beliau hijrah pun, tinggalkan sinetron pun, tetap bagus duitnya. Sampai sekarang. Apa rahasianya? Macam-macam. Ya, tapi satu hal yang saya lihat adalah dia juga sangat memuliakan ibunya. Ya. Jadi waktu lagi acara tuh sama saya, tato dia bilang, izin Mas, saya mau ini sebentar. Kenapa? Mau kasih makan ibu. Ya, jadi ibunya waktu itu pakai kursi roda seperti itu ya, makanannya khusus gitu ya. Nah, ya udah, jadi beliau break sebentar ngasih makan ke ibunya. Gitu. Ya gitu tuh coba. Ya tentu dia bisa suruh orang. Gitu. Dia bisa suruh orang kan, tapi kalau sendiri kan beda. Kalau anaknya sendiri kan beda gitu. Jadi ini yang saya lihat contohnya macam-macam nih. Ya, dari si A, si B ya, macam-macam latar belakang. Jadi kalau yang sungguh-sungguh ke ibunya itu, ke orang tuanya itu Masya Allah rezekinya. Ya, Masya Allah rezekinya. Makanya teman-teman ya, mumpung ada waktu, berbakti sama orang tuanya. Kalau sudah meninggal, banyak-banyak doa, banyak-banyak amal. Agar apa? Segala perbuatan kita jadi amal jariah buat beliau. Ya, berbakti mengundang rezeki, durhaka mengundang petaka. Ini hukum alamnya sudah. Apapun agamanya, sama nih. Ya, saya ketemu orang macam-macam, itu sama, polanya sama. Ya. Ya, jadi selagi masih ada waktu, doa. Selagi ada waktu, berbakti. Selagi ada waktu, ya, berikan perhatian. Saya sampai bilang, misalnya gini, misalnya ibu kita ya, pengen tas Burberry misalnya. Ya, pengen tas Burberry misalnya gitu. Kita nggak punya duit. Ya. Terus gimana? Saya bilang, ngutang aja nggak apa-apa. Ibu kita pengen kan? Kita nggak punya duit. Ngutang aja nggak apa-apa. Yang saya pelajari, ngutang itu nggak dosa. Yang dosa itu kalau pakai riba. Ngutang doang nggak dosa. Yang penting kalau dalam berhutang ya kita punya kemampuan untuk membayar. Pikirnya gitu. Boleh berhutang kalau kita punya kemampuan untuk membayar. Ya, jadi misalnya dari gaji, dari usaha, ya kita bisa nyicil. Oke, boleh ngutang. Siapa bilang nggak boleh? Idealnya sih jangan ngutang. Tapi kalau kepepet juga, ya kalau kepepet juga, udahlah ngutang aja nggak apa-apa. Ibu pengen beli baju ini, beli itu misalnya, yang jelas-jelas nggak penting itu loh menurut kita kan. Tapi memang beliau mau juga, ya udah beli selesai. Nah, Anda beli tuh tas misalnya 5 juta. Ini sekali lagi ya, ini jangan ditelan mentah-mentah ya. Ini saya kasih contoh ekstrim biar teman-teman ingat gitu loh. Jadi ibu kita beli tas yang jelas-jelas nggak ada manfaat secara langsung gitu kan. Tasnya juga yang branded lagi yang harga sekian juta. Kalau memang dia pengennya itu udah beli aja. Ngutang ya nggak apa-apa. Saya sih alhamdulillah nggak pernah kayak gitu. Tapi andai kata terpaksa ya ini. Dulu pernah tuh waktu itu saya kan memang menjadwalkan ya ibu saya mertua saya itu jalan per berapa bulan gitu. Nah waktu itu sekian bulan nggak jalan nih ke luar negeri. Saya bilang sama istri saya, kita waktu itu udah ngecek mau jalan ke Cina waktu itu. Saya bilang sama istri saya, ini kadang kata saya sampai akhir bulan yang nggak ada uangnya, karena harus bayar tuh ke travel, ada batas waktunya. Sampai akhir bulan nggak ada uangnya, kita ngutang. Pokoknya ibu dan mertua berangkat, ya, karena ayah saya udah meninggal. Ya, ayah mertua ya udah meninggal. Saya bilang gitu sama istri, udah kita ngutang aja. Akhir bulan nggak dapat duitnya, ya udah kita ngutang aja. Tapi Masya Allah tuh begitu pasang niat kayak gitu, menjelang akhir bulan tuh dapat duitnya dan jumlah uangnya cukup untuk berangkat nih 2 orang ini. Masya Allah. Udah habisin duit di sana, jebret puluhan juta nggak apa-apa. Nanti duit cari lagi nggak apa-apa. Jadi kalau orang bilang nggak boleh foya-foya, saya bilang boleh foya-foya. Yang penting foya-foya buat apa? Foya-foya buat sedekah, boleh nggak? Boleh. Foya-foya aja. Saya Ramadan kemarin foya-foya saya sedekah, serius. Foya-foya itu kan artinya ngeluarin duit banyak tuh, brr. Iya, nggak apa-apa. Itu foya-foya artinya. Untuk apa lagi? Untuk orang tua, foya-foya aja nggak apa-apa. Ya. Saya kan ngomong tuh, kalau seminar investasi kan saya bilang, ya beli emas, beli emas, beli emas. 3 bulan saya ngomong, dari awal pandemi sampai sekarang. Tapi saya baru beli emas tuh, baru berapa hari yang lalu, itu kan cuma belasan juta doang. Selama Ramadan saya nggak beli emas. Jadi begitu terkumpul uang, sedekah. Terkumpul uang, sedekah. Gitu.
Ya menurut saya tuh ya uang gede-gedean itu namanya foya-foya menurut saya. Jadi foya-foya boleh asalkan di jalan Allah, boleh. Untuk sedekah silakan, untuk orang tua silakan, nggak apa-apa. Ya. Jangan di mall. Ya, ini di mall malah. Mall pun boleh asalkan untuk orang tua kita. Oke? Jadi saya sengaja ya sekali lagi kasih contoh yang ekstrim, teman-teman jangan telan mentah-mentah gitu ya. Nanti abis ini langsung beli Burberry. Bukan, saya nggak ada kerjasama loh dengan Burberry ya. Jangan dipikir saya kerjasama dengan Burberry gitu ya. Ini contoh doang gitu. Oke, jadi intinya ibu kita mau apa aja udah beliin aja. Apalagi misalnya pengen beliau yang belinya yang baik-baik, misal mau beli mukena baru, sajadah baru, misalnya gitu ya, atau misalnya bajunya mau perlu ganti, udahlah beli aja saya bilang udah, ya nggak apa-apa itu. Berbakti mengundang rezeki, durhaka yang mengundang petaka. Kalau sudah meninggal gimana? Doakan ya, terus juga banyak-banyak beramal. Semoga amal kita jadi amal jariah bagi beliau.